satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik. Enggak, saya punya. Diam loh. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali mereaction video lagi. Video yang kita reaction kali ini salah satu yang lumayan panjang dalam video ini nanti, yaitu tentang debat antara Pak Egy Sujana dan juga pembicara Kristen. Pak Egy Sujana dia menjadi pembicara Islam. Oleh sebab itu langsung aja kita ke videonya. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ternyata dia mengungkapkan kalimat ini juga ya. Ini giliran saya. Enggak, saya punya. Tadi lo ngomong, kau diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya aku bertanya. Ya. Satu Ya, betul, tunjukkan ini ayat yang kau Tapi Anda sudah bicara membunuh itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti Kalau dia itu. nggak bisa buktikan. Ditarik Jangan fitnah. ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin gitu loh. Oke. Itu Islam. Anda kurang jelas. Jujur saya tadi belum itu apa nonton yang videonya ya, dimaksud jadi itu ya kita nonton semua sama-sama di melibatkan sini. interpretasi. Walaupun ini hanya bagian dari kalau kami mau debat sebagai orang ini. Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, Ya. itu mudah didapatkan, tapi Oke. itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, Loh. dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia Ya. mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak berita. Bukan salah, tapi memang harus menjaga. Oh, enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Jangan kontradiktif. Loh. Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Lu kan Kembali, Prof. dokter juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Akaban dia minta maaf lah. Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu Lanjut, maksudnya. pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami. Tadi kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti. Kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses. Di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Bang, Prof, Prof. Udah ngakui salah. Mestinya jujur kalah gitu dulu. Salah apa? Ya, itu tidak salah dalam arti udah. dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egy. Bapak Prof. Egy. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Masuk pertanyaan ya. Sorry, tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya tentang kontradiksi. Tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egy sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya, Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau. Karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja gua. Jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, Jadi kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham oke. betul.
dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh, begini Lo loh. ngaku Waktunya udah intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo Saya nggak adil. jujur, saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya? Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu tunjukkan gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak relevan itu, tidak Nggak apa-apa. relevan. Anda tadi mengatakan Justru lo yang nggak relevan. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini, Bang. begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu Udah, Pak. udah Pak, kita saya jelaskan sudahi. dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini. Mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak. Anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Sebelum selesai, pertanyaannya belum selesai ya? Selesai 10 menit, sudah kita sepakati tadi. Sudah saya Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya, Udah 10 yang menit. kedua, Harus ditambah. Kalau yang kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. udah dong. Itu adalah Lu sesuatu udah yang ngerti tadi, makanya sangat gua mau logis. Sanggah dari Jadi- tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi Ya, mengulang-ulang giliran mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak? Ya Pak Egi Sujana ini justru bagi saya dia memberikan contoh yang buruk ya. Seperti yang pernah saya reaction di dua video sebelumnya yang dibuat oleh Gerakan Peace ID, mereka bilang bahwa Pak Egi Sujana ini seorang profesor, tapi dia memberikan contoh yang buruk bagi sesama umat Islamnya yang seagama dengan dia. Kenapa? Karena dia justru melakukan hal seperti itu. Apalagi tadi di bagian pertama yang kita reaction ini kan dia memberikan kalimat-kalimat ancaman, dan itu bukan ancaman yang betul-betul dia ungkapkan di depan, dan ya banyak video bertebaran dan video ini menjadi saksi gitu. Terlepas dari penyebab mereka dia mengatakan itu, tapi kalau menurut saya kok bisa gitu loh seorang profesor di dalam debat akademik sampai melakukan hal yang seperti itu. Oke lah, kita tidak usah dulu ke profesornya.
Tapi satu hal dulu kalau di agama Kristen, mungkin juga ada penonton ini yang beragama Islam. Agama Kristen itu biarpun Yesus itu dihina, agama kami itu dihina, mau diapa-apain kek, walaupun mungkin kalian, oh itu fakta kok. Tapi bagi kami sebenarnya itu bagian dari penghinaan, menghina apa yang kami sembah, menghina agama kami, melakukan kata-kata yang gak benar, apalagi beberapa live streaming dari orang-orang tertentu, oknum tertentu, ya kita sudah tahu lah seperti mereka Ari Tonang, Uni Rifa, itu kan mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu sangat-sangat menghina. Tetapi apalah yang diajarkan dalam kitab Kristen? Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu, gitu-gitu. Saya rasa ajaran Kristen dalam hal ini untuk berbuat kasih seperti ini sangat-sangat tinggi kualitasnya dan nilainya. Kenapa? Karena bagaimana kita mengasihi musuh, bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita, memberkati orang yang membenci. Kan itu suatu hal yang tidak mungkin. Tapi dalam ajaran Kristen itu menjadi mungkin. Justru umat Kristen diajarin begitu. Kemudian orang Kristen itu tidak perlu dibela. Kan dia Tuhan nih, Tuhan yang benar, dia maha kuasa semua. Ya dia penguasa, ngapain dia dibela? Dia tidak membutuhkan umatnya untuk dibela. Terus pertanyaan, kenapa ada apologet seperti ini? Ya itu bukan berarti membela Tuhan toh. Itu bukan masalah membela Tuhan, tapi lebih ke menjelaskan kepada orang tentang kebenaran yang memang mereka pertanyakan. Tapi bukan membela. Nah jadi di agama Kristen hal-hal yang seperti ini tidak ada lah. Oke, kita nonton satu video lagi ini dari bapak-bapak, kita coba tonton dulu ya. Kenapa di Kristen nggak ada hukuman mati bagi yang murtad? Kenapa nggak ada berita kekerasan bagi mereka yang berpindah agama dari Kristen ke agama lain? Karena Tuhan bukan algojo yang haus darah. Tuhan tidak berdiri dengan pedang di tangan, siap memenggal siapa saja yang meninggalkannya. Tuhan bukan pemimpin diktator yang memaksa manusia untuk taat dengan ancaman kematian. Tuhan itu penuh kasih, gembala yang baik, dan juru selamat yang rindu menyelamatkan, bukan membinasakan. Kalau kamu ingin tahu Tuhan itu seperti apa, baca kisah anak bungsu di Lukas pasal 15. Di situ diceritakan anak bungsu itu pergi meninggalkan rumah ayahnya. Ia memaksa minta warisan sebelum waktunya, menghamburkan semuanya untuk hidup dalam dosa, menikmati dunia sesuka hatinya. Lalu ia jatuh, bangkrut, ia sendirian, ia tersesat dalam kehancuran karena ulahnya sendiri. Kalau kita yang jadi orang tua, mungkin kita akan berkata, rasakan lu ya, anak durhaka, anak kurang ajar, kapokmu kapan. Tapi bukan itu yang dilakukan Tuhan. Di perumpamaan itu diceritakan ketika anak itu sadar dan pulang ke rumah sang bapa, tidak duduk dengan tangan berlipat menunggu dengan tatapan penuh kekecewaan. Tapi ia berlari menjemput anaknya. Yes, berlari. Di budaya Yahudi saat itu, seorang pria tua berlari adalah hal yang tidak lazim. Tapi Tuhan melakukannya dalam perumpamaan ini. Kenapa? Karena kasihnya lebih besar daripada harga dirinya. Bapak itu tidak berkata, kamu sudah pergi, kamu harus dihukum. Sebaliknya, ia mengadakan pesta penyambutan bagi anaknya yang kembali pulang ke rumah. Ia merayakan dengan penuh sukacita. Seperti itulah hati Tuhan. Lalu gimana dengan mereka yang memilih tidak mau kembali? Apakah Tuhan memburu mereka untuk dihukum? Tidak sama sekali. Tapi Tuhan merindukan mereka, menantikan mereka, tapi tidak memaksa mereka. Di Matius pasal 19, Yesus bertemu dengan seorang pemuda kaya yang menolak untuk mengikutinya. Apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia mengancamnya? Tidak. Pemuda itu pergi dengan pilihannya sendiri. Dan Yesus membiarkannya pergi. Yesus berkata di Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Tuhan mengetuk pintu hati, bukan mendobraknya dengan paksa. Jika Tuhan mau, dia bisa saja membuat semua manusia percaya secara paksa.
Dia bisa menurunkan hukuman langsung dari langit bagi setiap orang yang meninggalkannya. Tapi bukan itu cara Tuhan bekerja. Dia mengasihi, tapi juga tidak memaksa kalau mereka menolak. Hukuman bagi orang yang murtad dalam kekristenan bukanlah eksekusi di dunia ini. Hukuman sejati adalah keterpisahan dari Tuhan, sang sumber kehidupan. Bukan karena Tuhan mengusir mereka, tapi karena mereka sendiri yang memilih untuk menjauhinya. Jika video ini mampir di berandamu, ini gak kebetulan. Tapi Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Terserah apakah kamu mau membukakannya dan mempersilahkan Yesus masuk ataukah tidak. Pilihanmu. Ya teman-teman, betul apa yang disampaikan Bapak ini saya setuju, dan ya ini mewakili lah jawaban kita. Kalau dia agama Kristen, kalau ada yang murtad, ya udah biarin aja dia. Nggak ada yang kamu harus dihukum ini, kamu harus dibuat ini, dan seterusnya. Oke, coba kita next dari gerakan BIS ID. Malaysia terbelakang banget ya dalam soal kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Masa warga di sana yang pindah agama dihukum mati? Kan ngawur banget. Pindah agama dalam konteks ini tentunya yang semula muslim menjadi non-muslim ya. Kalau non-muslim menjadi muslim ya nggak masalah. Informasi ini dikemukakan oleh YouTuber kece Kumaila Hakimah di channel YouTube Forbidden Question. Kata Kumaila, kalau kamu lahir sebagai orang Melayu di Malaysia, kamu wajib muslim. Kamu nggak boleh pindah agama alias murtad. Kalau kamu pindah agama, ada hukuman pidana yang menanti kamu. Dan hukumannya nggak main-main. Meski berbeda-beda di tiap negara bagian, tapi kamu bakal jadi pesakitan di sana. Di Terengganu misalnya, kalau ada warga yang murtad, dia dikasih waktu 3 hari buat tobat. Kalau nggak mau, hukuman mati udah menyambut dan harta disita negara. Udahlah nyawa melayang, auto miskin pula. Di Pahang, kalau ada yang nekat murtad, hukumannya berat banget. Didenda Rp5.000, sekitar 18 juta rupiah, 3 tahun penjara, dicambuk 6 kali atau kombinasi semuanya. Di Kelantan, baru coba-coba murtad aja udah bisa kena rehabilitasi 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Dan kalau tetap murtad, hukuman mati menunggu. Masalahnya, negara mayoritas muslim yang terbelakang seperti ini bukan cuma Malaysia. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Maladewa, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman 11-12. 9 negara mayoritas muslim itu juga menerapkan hukuman mati bagi murtad. Hukuman mati bagi warga yang pindah agama di zaman modern kayak sekarang jelas gak masuk akal. Memang dalam sejarah Islam, hukuman mati bagi muslim yang menjadi non-muslim pernah diterapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, ada 3 kondisi seorang muslim darahnya halal ditumpahkan alias boleh dibunuh. Di antaranya kalau dia murtad atau keluar dari Islam. Karena itu hak kebebasan beragama dibatasi di bawah kekuasaan Islam, mulai dari kerajaan Muawiyah sampai kerajaan setelahnya. Bahkan bisa dibilang konsep kebebasan beragama nggak dikenal saat itu. Ini bukan terjadi cuma dalam sejarah Islam sih, sejarah Kristen pun kayak gitu juga. Musababnya karena kerajaan punya agama resminya sendiri. Rakyat harus mengikuti agama yang sama dengan agama kerajaan. Bagi rakyat yang membangkang, dia akan dihukum mati. Jadi pindah agama ketika itu dianggap tindakan pengkhianatan. Tapi dalam era modern, negara sebagai pengganti kerajaan diatur nggak memiliki agama alias netral agama. Negara nggak memfavoritkan satu agama tertentu, tapi negara harus melayani semua pemeluk agama. Ditambah dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 18, setiap orang punya hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan tanpa takut dihukum. Atas dasar itu, negara nggak punya hak menghukum warganya yang pindah agama. Dalam Islam sendiri ada prinsip yang menjadi landasan bagi kebebasan beragama, yaitu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Memang masih ada ulama yang kekeh dengan pandangan bagi muslim yang murtad harus dihukum mati. Tapi mengingat konstitusi di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak kebebasan beragama, pandangan itu hanyalah sekedar opini. Yuk tolak pemaksaan. Beberapa waktu lalu saya juga reaction video, yaitu di Arabia ya. Mereka ada artikel itu. Ya mungkin seperti itu yang dilakukan oleh Malaysia. Tapi ya sebenarnya saya setuju dengan apa yang mereka sampaikan, bahwa bagi tertentu mungkin demi agama tapi sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Karena Tuhan pun menciptakan manusia, ya sebenarnya ya ada pilihan free will manusia untuk kehendak bebas manusia untuk bebas memilih. Jadi tapi agama tertentu ya itu mewajibkan atau memaksa, ini sebenarnya unsur pemaksaan.
Dan ini bertolak belakang seperti apa yang dibilang Bapak yang sebelumnya tadi. Baik teman-teman, demikian aja video kali ini. Memang hanya 3 video dan video yang pertama tadi lumayan panjang. Dalam video ini ambil yang positif. Jangan tiru Pak Yogi Sujana. Walaupun agama kita diapa-apain, dikata-katain seperti apa, ya terserah mereka. Walaupun juga ada orang yang murtad, ya udah biarin aja. Kalau memang dia belum dipilih Tuhan, ya udah, emang dia belum menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan juga jangan kita melakukan yang namanya pemaksaan untuk memaksakan orang lain menjadi seagama dengan kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.